Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, apabila ada orang fasik membuat berita, in ja'akum, kepada kamu datang orang fasik membuat berita, ya, fatabayyanu, maka kata Allah, tabayyunlah. Tabayyun itu artinya teliti. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai antusibu qauman bijahalah. Jangan sampai karena kamu kurang teliti dalam menerima berita, kemudian kamu telan mentah-mentah berita itu, kemudian kamu jatuhkan musibah kepada saudaramu karena akibat daripada jahalah. Itu sebenarnya bahasa Arabnya bodoh, tapi di sini lebih dimaknai karena kita tidak menguasai informasi itu, tidak menguasai sungguh-sungguh informasi itu, sehingga kita percaya saja, akhirnya kita jatuhkan vonis, kita jatuhkan hukuman ataupun siksaan ataupun kepada orang yang seharusnya tidak bersalah karena informasi yang mengatakan bersalah, lalu kita eksekusi. Jangan sampai seperti itu, kata Allah. Maka teliti dulu beritanya, ya kan? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai kamu jatuhkan musibah dan akibatnya kamu menyesal, ya. Bapak Ibu sekalian, tabayyun ini dalam kondisi pemilu sekarang ini ada banyak data yang terkumpul, berita hoax masuk ke lewat HP kita dan sudah dilacak oleh Kementerian Kominfo 50 berita di take down dihentikan, ditarik, diberangus, di take down gara-gara menyebarkan berita hoax masalah kampanye. Tidak tahu apa jenisnya, tidak dirinci dalam berita antara. Kemudian Kominfo sudah mengklarifikasi 175 berita hoax, ya. Bagaimana dia mengklarifikasi? Pokoknya jumlah totalnya 175 tambah 50, 225 berita hoax. Belum lagi KPU, belum lagi Panwaslu sudah menginventarisir berita-berita hoax itu ratusan, ya. Bagaimana berita hoax itu bisa marak? Ini didukung oleh teknologi yang canggih. Ada berita hoax masuk, yang menerima kita tidak lagi teliti, teruskan, yang salah teruskan. Oh, padahal itu berita hoax, hati-hati. Nah, ini bisa antusibu qauman bijahalah, bisa disebabkan karena kita meneruskan sebuah berita hoax, ya, kita menjatuhkan musibah kepada orang yang diberitakan dan kita berdosa, ya, ya, hati-hati. Makanya kalau kita menerima artikel ya, masuk artikel, ada ditulis di artikel itu misalnya fadilah bulan Rajab, keutamaan amal salat tahajud di bulan Rajab. Tadi kita sudah diajar beradab, kita periksa. Adab pertama dalam tulisan itu ada Al-Quran tak? Ada. Oke. Adab kedua dalam tulisan itu ada hadis tak? Ada. Oke. Belum selesai. Dan kita tengok ada Al-Quran misalnya surah Al-Baqarah ayat 255 itu kunci. Kita baca betul-betul sama tak dengan Al-Quran kita. Nah, ini tabayyun. Ini tak usah kita hanya dah ada teruskan. Belum tentu tulisan yang ada di artikel itu tulisan bahasa Arabnya betul, tulisan Al-Qurannya betul, belum tentu. Maka kita menengok, mengkonfirmasi, inilah namanya tabayyun. Bapak Ibu sekalian, kadang kita dipercaya ya, yang ngirim Pak Ustadz Burhan Shah gitu. Terus sampai ke Bapak Ibu artikel, walaupun yang ngirim ini Pak Ustadz Burhan Shah, kita yang terimanya harus tabayyun dulu, benar tak Pak Ustadz Burhan Shah yang nulis. Tapi karena kita tidak percaya, tak mungkin dia salah Pak.
terus saja. Tahu-tahu sampai ujung ada yang kata apa? Tulisan Pak Ustadz Bangsa nih, misalnya kurang memnya, kurang H-nya. Jadi tanggung jawab kita dalam menerima informasi itu kita tabayun. Bapak-bapak dan ibu sekalian, berita hoax ini bisa juga dibuat atau berita bohong ini bisa juga dibuat untuk kemenangan pihak-pihak yang kita unggulkan. Nah, ini bahaya. Kita ingin menangkan jagoan calon nomor ini, kita kirimkan berita bohong pada keluarga kita. Jangan begini, jangan begitu. Nah, ini bahaya nih. Tetapi ini tadi saya nyampaikan khutbah di Masjid Mujahidin ini. Kita payung ini musim ini harus lebih aktif kita mentabayun, masuk berita kita. Misalnya menjelekkan calon nomor 1, menjelekkan calon nomor 2, menjelekkan calon nomor 3, buat narasi gini. Kita jangan terpancing emosi. Memanglah teruskan. Kita ikut terlibat menyebarkan berita hoax. Kalau dalam hadis kata Rasulullah, dalam sebuah hadisnya, orang yang berdosa atas namaku, sesungguhnya orang yang berdosa inna kadziban alayya, orang yang berdusta mengatasnamakan namaku, laisa kakadzibin, tidak sama dengan berdosa atas namaku. Innal kadziba alayya, orang berdusta atau membuat hadis palsu mengatasnamakan Nabi, ya, tidak sama dengan dosa seseorang membohong atas nama yang lainnya. Misalnya saya bohong atas nama Pak Muhammad, saya minta sumbangan ke sana misalnya. Masjid Nurul Wadah minta sumbangan, saya bawa ini tanda tangan Pak Muhammad, saya kibulkan. Saya bohong atas nama Pak Muhammad, tidak sama kalau saya bohongkan dengan atas nama Nabi. Lalu saya keluarkan hadis Nabi, berkata Rasulullah SAW, padahal Nabi tidak berkata. Kalau nyumbang Masjid Nurul Wadah ini dapat pahala ini, dan Nabi tidak berkata demikian, saya buat hadisnya. Nah, berdosa dengan Pak Muhammad, dengan membohongkan atas nama Pak Muhammad, dengan berdosa kepada Nabi, membohongkan atas nama Nabi, tidak sama kata Rasulullah. Kalau membohongkan atas nama aku kata Rasulullah, maka tempat duduknya dari api neraka. Nah, Bapak Ibu, makanya kita kalau menerima artikel-artikel yang ada Al-Quran, yang ada hadisnya itu, kita hati-hati nih. Cek lagi, konfirmasi kepada pemilih artikel, betul ke hadis itu. Atau jangan kita terus kan kita terima aja bos. Atau kita copy paste, dicek di internet. Maka HP itu harus ada fitur yang berbahasa Arabnya. Kita cek hadis siapa nih. Jangan kita ikut-ikutan nebarkan hadis palsu. Gimana cerita itu? Yang mula pertama nulisnya dapat dosa tempat duduk dari api neraka, yang teruskannya gimana? Nah, inilah kita ngerti ini Bapak Ibu. HP sekarang ini kitalah raja HP kita nih. Kitalah penguasa HP kita. Tapi jangan lupa ada raja yang maha raja mengatur adab kita menerima informasi. Tabayun, teliti dulu. Nah, itu ya. Ini terkait dengan kampanye ini banyak berita hoax, hati-hati, ya kan? Tentulah kalau kita meneruskan berita bohong, kita juga kebagian dosa. Alhamdulillah. Kemudian ayat 10, saya langsung timing aja. Ayat 10-nya terkait dengan urgensi kampanye masa pemilu ini. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sebenarnya diawali dengan ayat 9-nya itu wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua orang mukmin yang perang, damaikan. Nah, ini kan bukan perang dalam konteks perang fisik, tapi kita saat ini lagi perang dalam konteks politik, ya. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah ayat 10-nya, sesungguhnya orang beriman itu adalah
bersaudara. Kalau di antara dua saudara kita ini bertikai, kenapa pula bertikai? Beda partai bisa bertikai, tak ada orang tua dengan menantu. Istri dokong nomor 1, suami dokong nomor 2, anak dokong nomor 3, tak bertegur tiga-tiganya. Kalau ada yang nengok seperti itu, kita orang beriman jangan tepuk tangan. Kau gagal partai, kau gagal dukungan kau. Tepuk tangan tak boleh. Bawa ke meja didamaikan. Aslihu bainahum. Janganlah kita ni nak bergamung ke tidak tegur gagal dukung 1, dukung 2, dukung 3 ni. Nanti baru dia jadi salah satu tu, dia nak berkawan lagi, kita masih tak tegur. Susah jadi. Itu kita ingatkan, kita damaikan, ya, masuk pada Allah, ya. Ini dan untuk kemungkinan ni ada yang seperti itu. Nah, ayat 11. Masih ada waktu? Baik. Ayat 11 ini ada keunikan ayat 11 ni Bapak Ibu. Ayat 11 ini ada 3 larangan. Dalam satu ayat tu ada 3 larangan. Jadi, ngapa ya? Jadi saya dikasih oleh Allah jawaban pertanyaan saya itu, kenapa dalam satu ayat ada 3 larangan? Biasa kita temukan dalam satu ayat hanya ada 1 larangan. Misalnya surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan kamu tergesa-gesa ingin menguasai bacaan Al-Quran itu dengan tergesa-gesa. 1 larangan, 1 ayat. Tapi terkait dengan adab ini, adab bersama orang beriman ini, 1 ayat ada 3 larangan. Yang pertama larangannya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhunna. Wahai orang-orang beriman, janganlah kaum laki-laki atau kelompok laki-laki atau grup laki-laki atau jamaah laki-laki mengolok grup laki-laki yang lain, dan janganlah grup perempuan mengolok grup perempuan yang lain. Boleh jadi yang kena olok itu lebih baik daripada yang olok. Nah, itu intinya. Kemudian yang kedua larangannya, pertama dilarang jangan mengolok, yang kedua dilarang jangan mencela. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan kamu memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya. Yang pertama olok-olok, yang kedua mencela diri, yang ketiga adalah menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Yang pertama olok-olok. Awal mulanya ni olok, kedua tingkat jadi mencela, yang ketiga tingkat menjadi yaitu memanggil dengan panggilan yang buruk. Para jemaah sekalian, misalnya kelompok A, ya, olok-olok. Dulu ada istilah kampret sama cebong, ya. Yang ini bilang kampret, yang ini cebong. Awalnya apa tuh? Kampret dan cebong itu tingkat tinggi dah tuh. Nah, awalnya mungkin Islam, non-Islam saling olok-olok. Ditingkatkan saling mencela. Oh, kau ikut itu kampret, kampret rupanya kampret cebong. Nah, ini udah tingkat berikutnya, ya. Jadi kita kalau udah terlanjur mengolok, yang kena olok manas, balas olok, maka akhirnya terjadi saling mencela berikutnya. Udah saling olok, ditingkatkan. Olok itu masih ringan, tapi mencela masih ringan, sampai tingkat tingginya memanggil dengan panggilan buruk. Muncullah istilah kampret. Kampret apa itu? Kampret itu jin. Ini pret. Ya Pak Ji? Bahasa anak muda, kampret. Satu bilang cebong. Cebong apa itu? Kutu. Nah, ini sampai sekarang lengkap kan? Kampret cebong. Dah gila.
dulu bermusuh. Di antara mereka pilih supaya kita tidak disalah oleh Allah. Kenapa kau tidak pilih orang bertakwa? Apa ciri-ciri orang bertakwa itu? Ada semua dalam Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dia mendirikan salat, dia berinfak, zakat. Banyak orang takwa tu, dia beriman pada Al-Quran. Dah tengok dukungannya terhadap Al-Quran ada, dah kita dukung dia, kita pilih dia. Para jemaah sekalian, inilah kiranya yang dapat kami sampaikan. Kita belok sebentar ke Al-Hujurat ini, nanti kita balik lagi ke Al-Baqarah. Ini momentumnya tinggal beberapa hari lagi, pemilu 14 hari lagi, tanggal 14 ya, mungkin 20 hari lagi. Nah, kita hindari sifat-sifat juga meneruskan berita hoax. Kita hindari mendamaikan orang yang sedang berselisih paham. Kemudian kita hindari perbuatan saling olok-olok. Kita hindari mencela diri sendiri dan mencela orang lain. Kita hindari menghina dengan panggilan yang buruk. Kita hindari buruk sangka. Kita hindari cari salah orang lain. Kita hindari menghibah. 8. 9-nya pilih orang yang bertakwa. Demikian kajian kita surah Al-Hujurat. Testiming saya ambil yang penting-penting saja. Nanti di lain waktu kesempatan kita ulangi dari ayat 1 per ayat. Terima kasih. Kita akhiri dengan selawat. Ya Nabi